Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat thalabul ilmi, lewat menuntut ilmu. Tidak ada tujuan lain, hanya ingin mencari ridho Allah dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, setiap pagi kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menerangi jalan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dengan ilmu yang bermanfaat inilah salah satu di antara amal yang akan terus mengalir walaupun kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, apa ilmu yang bermanfaat itu? Kemarin atau hari ini mungkin perlu saya bagi terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Laisal ilmu ma khufidho, innamal ilmu ma nafa'ah. Yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat itu bukan yang dihafal, tetapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa manfaat, ya. Jadi ilmu yang dinamakan dengan ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi yang memberikan manfaat. Jadi apa yang memberikan manfaat? Yang memberikan manfaat atau ciri-ciri dari ilmu yang bermanfaat itu antara lain, yang pertama adalah dengan bertambahnya ilmu maka semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi ciri ilmu yang bermanfaat itu yang pertama adalah dengan semakin bertambahnya ilmu maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian takut di sini bukan berarti kita semakin jauh kepada Allah, tetapi takut akan siksa-siksa Allah. Takut akan musibah yang akan menimpa kepada kita kalau kita banyak berbuat maksiat. Takut akan neraka Allah karena kita habis mempelajari dahsyatnya siksa neraka. Jadi dengan bertambahnya ilmu maka yang pertama semakin membuat kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri ilmu yang membawa manfaat itu adalah membuat diri kita semakin menyadari bahwa banyak kekurangan.
yang ada pada diri kita, terutama ilmu, ya, terutama ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka semakin menyadari atau semakin menyadarkan diri kita bahwa ternyata apa yang saya miliki ini hanya setetes air di lautan. Ilmunya Allah luar biasa banyaknya, sehingga Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Seandainya lautan itu digunakan sebagai tinta dan dahan-dahan pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena, maka untuk menulis ilmunya Allah itu ditambah lagi yang semisal, ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Sehingga bagi orang-orang yang menuntut ilmu seperti kita ini, semakin bertambah ilmu kita, harapannya adalah semakin menyadarkan bahwa kemampuan yang kita miliki ini sangat-sangat terbatas. Kemampuan yang kita miliki ini sangat sedikit, seperti ujung jari yang kita celupkan di luasnya lautan. Harapannya seperti itu. Semakin hari semakin bertambah ilmu kita, maka semakin menyadarkan diri kita bahwa kita ini masih jauh dari kekurangan. Yang ketiga, ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah membuat semakin diri kita faham terhadap ibadah, ya, terhadap ibadah. Oh, cara ibadah saya selama ini ternyata salah. Oh, ternyata cara wudhu saya salah. Setelah kita mempelajari dengan benar tata cara wudhu, mulai dari syarat, mulai dari rukun, sunnah-sunnah, dan wajib-wajib wudhu. Oh, ternyata sholat saya selama ini masih kurang. Setelah mempelajari tata cara sholat, seperti bagaimana tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu yang kita pelajari ini benar-benar menyadarkan, membuat diri kita semakin faham terhadap ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyadarkan diri kita untuk beribadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat, bagaimana Rasulullah cara sholat. Misalnya puasa, bagaimana cara puasa menurut Rasulullah. Dagang, bagaimana cara dagang menurut Rasulullah. Berumah tangga, bagaimana cara berumah tangga menurut Rasulullah, dan lain sebagainya. Dan muamalah yang lain, misalnya bertetangga, oh bagaimana ya cara bertetangga menurut Rasulullah. Nah itu setelah apa? Setelah kita belajar, setelah kita menuntut ilmu, maka menyadarkan diri kita bahwa semakin kita menuntut ilmu, maka semakin paham terhadap ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ciri ilmu yang membawa manfaat itu adalah membuat diri kita semakin tidak senang kepada hal-hal yang bersifat duniawi, ya, semakin membuat kita tidak senang terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, urusan dunia. Ada yang jauh lebih penting, yaitu urusan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaklah engkau memperhatikan untuk kehidupan akhiratmu, wala tansa nasibaka, dan jangan engkau melupakan kehidupan dunia. Jadi untuk kehidupan dunia jangan dilupakan. Kita tetap konsentrasi untuk semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambah
tentang kehidupan akhirat kita, fokus kepada kehidupan akhirat kita, dan semakin tidak menganggap hal-hal yang penting pada urusan-urusan duniawi. Urusan dunia, ini urusan akhirat. Ketika Allah sudah memanggil untuk sholat, maka segera tinggalkan urusan dunia dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, yakni dengan semakin bertambahnya ilmu yang kita dapatkan, maka membuat semakin diri kita ini menjadi senang terhadap kehidupan akhirat. Jadi kebalikannya ya, Kalau tadi yang keempat itu semakin meninggalkan kehidupan duniawi yang kemudian mengejar kehidupan akhirat, dan yang terakhir ini semakin senang untuk kehidupan akhirat kita, lebih utama. Seperti ayat yang Pak Rokim baca tadi, ya, wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, anak-anak sekalian, ini mungkin sebagai mukaddimah pembinaan Jumat pagi ini dari Pak Rohim. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tetap semangat dalam menuntut ilmu. Harapannya ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa? Cirinya ada 5 tadi itu. Yang pertama, membuat semakin takut kepada Allah. Yang kedua, membuat semakin menyadari terhadap kekurangan-kekurangan kita. Yang ketiga, yakni membuat semakin diri kita ini faham terhadap masalah-masalah agama. Dan yang keempat, semakin membuat diri kita ini tidak senang pada hal-hal yang bersifat duniawi, ya, yang senang-senang, yang hura-hura, ya, yang pesta pora dan lain sebagainya, ditinggalkan hal-hal yang bersifat duniawi yang sifatnya sesaat, dan lebih senang yang kelima, yakni membuat kita semakin paham dan senang terhadap kehidupan akhirat. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita senantiasa peroleh menjadi ilmu yang manfaat. Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi ilmu itu adalah yang membawa manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian yang kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.